Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, amma ba'du. Anak kelas 10, apa kabar? Yang saya sayangi, saya cintai, semoga kalian dalam keadaan baik, keadaan sehat walafiat di rumah. Jangan sampai lupa jaga kesehatan, jaga kondisi Anda di rumah. Kalau sedang bepergian, patuhi protokol kesehatan, yaitu bawa masker, pergi jauh, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan selepas ada kegiatan apapun. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kemarin, bahwa kemarin kita telah belajar tentang wahyu, pengertian wahyu. Sekarang ada beberapa pendapat atau beberapa definisi yang disampaikan oleh Abdul Azim Az-Zarqani. Dia memberikan atau merincikan pengertian wahyu. Wahyu menurut mereka adalah sesuatu yang secara langsung diberikan atau disampaikan ke dalam hati manusia pilihannya. Dari sesuatu yang disampaikan kepada manusia pilihannya melalui hati. Seperti wahyu atau sesuatu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad di dalam hatinya. Ya. Dia mengatakan ketika ada wahyu masuk ke dalam jiwanya, Ruhul Kudus telah berada di hati saya. Telah memberikan sesuatu, mewahyukan di dalam kalbu saya. Ini menurut Az-Zarqani. Jadi wahyu itu sesuatu yang disampaikan melalui sentuhan dalam hati. Kemudian kedua adalah ada pendapat wahyu adalah sesuatu yang diperoleh lewat mimpi atau ru'yah as-shadiqah, suatu mimpi yang benar. Hal ini tentu saja mimpi yang dijalani oleh para nabi atau para rasul. Seperti peristiwa Nabi Ibrahim untuk menyembelih atau mengorbankan putranya. Ini adalah melalui mimpi, yaitu tanggal 8 itu Tarwiyah, Arafah tanggal 9. Mimpi yang pertama diangan-angan, maka dikatakan hari Tarwiyah. Benar apa tidak? Ini saya mimpi kok untuk menyembelih putra saya. Apakah ini sesuatu godaan iblis, setan, ataukah ini mimpi yang sesuatu yang dibuat oleh makhluk lain? Jangan-jangan, maka kita puasa sunat Tarwiyah. Arafah, kemudian tanggal 9. Ternyata pada Yom Arafah terjadi kembali. Mimpi tadi tandaskan kembali. Ya tidak, kamu harus memotong putramu. Melalui mimpi, dia merasa ada perintah di dalam mimpi tersebut. Itu jadi pada Nabi Ibrahim. Hati-hati bahwa mimpi itu ada terjadi pada Nabi Ibrahim, tidak terjadi pada makhluk lain. Karena waktu itu adalah terjadi pada Nabi dan tidak ada sekarang dan tidak terulang lagi. Ternyata tanggal 9 adalah Yaumul Arafah, hari kepastian untuk tetap mimpi tersebut ditindaklanjuti. Maka tanggal 10 Dzulhijjah terjadi peristiwa pengorbanan atau Yaumun Nahar atau Idul Adha, dan di situ harus dilaksanakan sesuai dengan mimpinya. Karena Nabi itu yang melaksanakan, dengan kekuasaan Allah ternyata mimpi tersebut ada semacam pergantian. Yang tadinya disuruh menyembelih putranya, kemudian diganti dengan kambing kibas dari surga. Itu adalah menurut pendapat Az-Zarqani, namanya ru'yah as-shadiqah. Yang ketiga adalah wahyu datang kepada Nabi bagikan gema suara genta atau gemerincingnya sebuah genta atau sebuah lonceng. Orang-orang Arab dulu sering terdengar wahyu yang paling mengerikan itu wahyu yang ini. Karena apa?
suaranya sungguh menyayat hati. Ada yang mengatakan seperti rantai yang ditarik-tarik di atas batu. Kerenceng, 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 atau lebih dari itu. Sampai-sampai dalam sejarah itu Nabi demam. Demam itu panas dingin. Bahkan dalam udara sejuk pun saat Nabi sempat berkeringat. Itu adalah wahyu yang paling berat diterima oleh Nabi. Jadi kalau ada suara seperti itu, bertanda adanya wahyu yang turun. Kemudian yang keempat, berupa komunikasi langsung antara Allah dengan hamba pilihannya termasuk Nabi. Ini terjadi pada peristiwa Nabi Musa, bahwa Nabi Musa itu kalimullah. Nabi Musa itu yang terkenal di sejarah yang pernah berdialog di sini atau komunikasi langsung kepada Nabi Musa. Dari ketika kepingin melihat Allah, ya juga usul bagaimana saya ini bisa percaya kalau belum bisa melihat Allah. Maka dalam sejarah itu, karena itu suatu permintaan yang luar biasa, ternyata Nabi Musa baru saja dites, disuruh melihat nurnya saja. Kalau nanti lihat coba, kalau gunung itu nanti ketibanan atau terkena nur itu kuat, berarti kamu kuat menerima kehadiran Allah. Tetapi karena baru melihat nur menyinari gunung itu ternyata hancur lebur dan merata, maka tidaklah terjadi sesuatu, permintaan tersebut dikabulkan. Kalau gunung saja, batu yang sekeras itu menerima sinar Allah, baru sinarnya, dan terjadi penghancuran sampai lumat, batu itu kalau dipukul pakai martil aja mental. Bahkan itu baru terkena sinar kok hancur, berarti sinar itu ada sinar yang luar biasa. Dari situlah maka itu sebagai contoh kalau ada dialog seperti itu adalah dari Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa tidak kuat kalau dia ingin bertemu dengan Allah, melihat situasi seperti tadi. Kemudian yang kelima, pada umumnya wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril yang hadir, bisa berupa laki-laki yang ganteng, bisa berupa wujud aslinya. Ya. Ini terjadi pada Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad diberi penjelasan tentang adanya iman, maka malaikat Jibril datang dengan pakaian yang putih-putih, membawakan tentang masalah iman. Apa itu iman? Iman adalah saya percaya kepada Allah, termasuk itu. Itu adalah suatu contoh bahwa ketika itu pernah wahyu turun yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang menunjukkan dirinya sebagai seorang laki-laki. Anak-anak sekalian, kita coba dulu karena waktu sudah cukup bagi kalian. Kita lanjutkan minggu depan. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.